Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Minggu yang baik, minggu lalu, walaupun kenaikan IHSG sebenarnya didorong oleh beberapa bank besar ya, terutama BCA. Jadi kalau kita lihat tanggal 1 sampai tanggal 1, ya, berarti kan dari sini closingnya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 ada kenaikan sebesar 2%. Ya, lumayan bagus sebenarnya. Nah, tapi hal yang menarik di sini sebenarnya ada beberapa. Jadi ya kalau kalian perhatiin review atau prediksi Agustus ya, review Juli dan prediksi Agustus itu sebenarnya ada dibilang bahwa IHSG kemungkinan naik sampai tanggal 12. Oke. Jadi tanggal 12 ini penentuan nih, apakah IHSG bisa bertahan di resistennya. Nah, resisten IHSG berapa sih? Nah, ini resisten IHSG daerah yang kotak yang kita gambar ini, yang gue gambar. Nah, ini resisten IHSG yang sebenarnya udah di break pada tanggal 5 hari Jumat. Oke. Nah, pertanyaannya cuma satu, apakah bisa bertahan atau enggak? Kalau bisa bertahan sampai tanggal 12 ya kemungkinan IHSG masih bisa ngetes sampai ke level 7.300. Tetapi kalau dari tanggal 12 udah mulai koreksi atau bahkan bertahan di bawah kotak, ya ini kemungkinan IHSG bisa koreksi lagi, ya berarti cenderungnya lebih sideways ke arah 6850. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah ketika kita tarik garis trendline, ya, kita menarik garis trendline, ini IHSG udah break. Oke. Jadi IHSG yang sebelumnya downtrend ini kan kalau kalian belajar yang namanya trend, ini high, ini low, ini higher low, lower high, ini lagi masih sama. Jadi sebenarnya membentuk sebuah pattern yang namanya descending triangle. Oke, dan ini break. Oke, jadi ya sebenarnya kalau kita perhatiin pergerakan IHSG, ya ini menarik. Dengan syarat apa? Dengan syarat minggu depan IHSG masih bisa lanjut ngetes. Oke, dan sampai tanggal 12 IHSG harus bertahan. Jadi 12, 13, 14, sekitar tanggal segitu itu adalah penentuan. Oke, bahkan kalau kita tarik mundur ke chart yang lebih luas ya, weekly ini lebih jelas garisnya. Ini baru di break dan ini beneran membentuk sebuah double bottom. Harus break atas ini baru IHSG bisa cakep. Oke, nah kita lihat sendiri kecenderungan IHSG naik dari mana sih? Yang pertama otomatis dari BCA. Nah, dari tanggal 1 BCA udah naik 2%, 1%, 2%, 2%, 1%. Ya menarik. Jadi ya waktu di sini kemarin gue juga udah mention BCA kalau kalian mau trading ini menarik sebenarnya. Karena udah break resistennya. Dengan target terdekat di mana? Ya kita bisa perhatiin ini daerah resistnya BCA yaitu 8.300. Kalau bisa mencapai 8.300, harusnya IHSG kita bisa juga mencapai level 7.300. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian perhatiin BBRI belum kemana-mana, ya, belum, masih sideways doang. Bank-bank lainnya BBNI, BMR, nah BBNI juga lumayan nih, BBNI, BMRI ini juga masih belum kemana-mana karena memang BMRI ini ada satu resisten yang berat nih daerah sini. Oke, ini udah dekat resistennya. Nah, yang salah satu lagi yang mendorong yang kita ada entry adalah Telkom. Telkom ketika di sini break tanggal 2, gua ada bilang call, masuk. Tapi mainnya slow, swing. Kalian ngincernya mungkin di target ke 5.000 sampai akhir tahun ini possible banget. Ya, ini masuk di entry sekarang ya ini menarik banget sebenarnya. Oke. Saham yang lain misalnya Goto. Goto juga sebenarnya belum kemana-mana. Jadi belum menjadi salah satu saham yang mendorong IHSG untuk naik. Oke. Jadi ya untuk Goto kita wait and see dulu karena kita perhatiin sini ada satu resisten. Ya, kalau bisa break closing di atas 308 ini sebuah entry point yang menarik untuk kita masuk ke Goto. Oke. Nah, jadi kita balik lagi, kita perhatiin minggu lalu ada gimana ya. Minggu lalu secara rekomendasi Telegram yang kita hold dari minggu lalu sebelumnya banyak yang mencapai TP, Bevin, CTRA, ESA, NICL, MLPL, MPMX, ISAT. Sisanya ya masih bisa di hold kayak Cimori, Saratoga. Ini masih menarik. AMRT juga menarik dekat support. Amar juga bertahan banget, support 290-nya kuat banget ya. Saratoga salah satu saham yang kita masukin ke swing. Jadi inceran Saratoga gue ditarget ke sekitar 3.500 sampai ke akhir tahun. Oke, disclaimer on. Nah, beberapa saham banyak yang belum gerak. Ya kita ngarepin minggu ini pada bisa gerak ya. Agi, Esip, Nelly, Temas ini juga beberapa masih gue pegang. Nah, Antam, Pegas. Nah, Pegas ini udah sampai ke CL 5.600. Tapi kalau kita perhatiin secara chart,
tanggung. Kenapa tanggung? Karena kalau kalian CL di 1600, ada sebuah support di 1580. Ya, jadi ada support 1580, kalian jagain di sini. Terus juga kalau misalnya kalian lihat ada saham BNBA masih bisa di hold, Pro, TAPG. Nah, TAPG juga kalau ikutin mingguan, ya ikutin mingguan. Mingguan TAPG CL-nya di 670 karena 680 ada sebuah support. Oke. Bell. Bell nih saham lucu-lucuan yang menurut gua kalau kalian masih bisa pegang, menurut gua pegang dulu. Kenapa? Ya ini ada terbentuk sebuah divergence. Kita turunin time frame 4 jam. Ini ada divergence yang lumayan bagus. Oke. Nah, penentuannya gimana? Penentuannya Bell harus membentuk 2 candle hijau seperti ini. Oke, 2 candle hijau baru bagus. 2 atau 3. Nah, kalau di 1 jam, kita ngarepinnya 3 candle hijau. Oke, semoga kalau gerak ini bisa kenceng harusnya. Kalau bisa gerak, ya kemungkinan tes 360 ya possible banget. Oke. Terus apalagi kita perhatiin Bell, beberapa yang TP atau hold. Kenapa TP atau hold? Karena menurut gue ini masih bisa naik. Chance untuk dia naik masih gede. Dimana kita perhatiin IHSG kita juga break resist. Nah, ingat yang selalu gue bilang, kalau IHSG naik, cara mainnya adalah buy on weakness boleh, buy on breakout boleh, atau enggak diswingkan juga boleh. Ya, karena IHSG lagi naik. Oke, jadi yang TP atau hold ya silakan, kayak buka kalau misalnya lagi di support buy on weakness silakan gitu. Oke. Nah, untuk rekomendasi mingguan ada Akra yang pertama. Oke, Akra. Nah, Akra di sini ketika tanggal ini tanggal 3 gue udah bilang besok Akra exit. Jadi yang mau TP silakan TP dulu. Oke, yang TP berarti kalian harusnya udah cuan. Kalau misalkan TP di 1285, harusnya kalian udah cuan sekitar 3,5%. Nah, oke, terus pada tanggal 4, gue udah bilang kalau mau entry tunggu di 1240, 1250. Ya udah dapat sini. Ya sekarang masih floating loss. Jagain di 1190 bagi yang masih punya. Oke. Jadi ya statusnya TP atau hold. Kalau kalian masih punya barang yang bisa di hold. Yang udah TP mau entry lagi silakan. Karena ini di support. Oke, yang kedua ada ISAT. Nah, ISATnya kenceng. Karena kita HK-nya sore ya, tanggal 29 ya. Kita HK sore, tanggal 1 mulai gerak dikit. Oh, sini kita HK di sini. 1 mulai gerak dikit, 2 mulai gerak dikit, 3-nya kenceng. Oke, sampai ke 7.200, sampai ke TP2. Jadi ya, kalau ini masih boleh di hold juga. Kenapa? Karena ya kayak gue bilang, kalau sampai resist, kalian kasih kesempatan. Ini ISAT kan sekali di tes nggak berhasil, 2 kali tes nggak berhasil, 3 kali tes nggak berhasil. Oke, ini pas juga resist squat-nya 7.200. Ya udah kesempatan lagi kalau misalnya hari Senin nggak bisa di break, Selasa nggak bisa di break, tapi masih bertahan di atas level 7.000 ya silakan di hold. Oke, kalau kalian mau TP dulu ya nggak masalah juga, tapi ntar ketika closing di atas 7.200 ya masuk lagi karena target gua di sekitar 8.000 secara Fibonacci. Oke, yang ketiga ada Pegas. Nah, Pegas terusnya sama kayak yang tadi gue sebut, ada 1580. Jadi ya kalau misalnya kalian mau CL atau mau hold, silakan jagain 1580. PTBA masih belum sentuh CL karena CL-nya di 4100 ya. Ini 410, sekarang balik ke 420. Dia mantul dari EMA 20-nya, ya masih bisa di hold. Oke, ini masih bisa di hold. Oke, TAPG sama juga, tadi udah gue mention, 680 masih dijaga. Sekarang di 685, ya masih bisa di hold juga. Kayak gue pernah bilang di market review, waktunya CPO harusnya bentar lagi. Jadi kalian tunggu aja. Oke, nah untuk minggu depan ada 5 saham. Sebenarnya 6 sih. Sebenarnya 6, karena menurut gue ada 6 yang menarik. Tapi kalian perhatiin salah satu yang ini rata-rata udah beberapa udah di call sih. Oke, yang pertama ada ADHI. Ya, waktu kita live hari Kamis, gue udah bilang bahwa kemungkinan konstruksi ini udah mau jalan. Ya, terbukti hari Jumatnya konstruksi mulai jalan kan, PTPP jalan, Wika, ADHI, dan pas itu gue udah mention 2 konstruksi yang gue pantau adalah ADHI dan juga PTPP. Nah, kali ini kita masuk di ADHI. Oke, alasannya yang pertama kita perhatiin kalau kita tarik turun, ini downtrendnya di break. Ya, ini masih menarik berarti. Ya. Dengan target utama nih 820 nih harus dicapai.
karena 820 ada resist yang lumayan kuat. Ini otomatis menjadi TP1 kita. Oke, kita tarik Fibonacci untuk entry point. Oke, kita entry ADHI di level 750 sampai dengan 775 ya, 780 oke lah, beda 1 tick aja. CL di 740, TP1 820 langsung aja karena ini resist kuat. TP2 kita insert di 865. Oke, yang kedua ada BRPT. BRPT saham yang naik terus, jadi ya kalau kalian masih punya barang, hold kuat, hold keras. Yang nggak punya barang, gua rasa kalau lagi koreksi merah kalian boleh kejar. Jadi kita besok entry BRPT, kita lihat ya, kita tarik garisnya. Oke, kita tarik garis BRPT dari sini ke sini. Oke, sini lebih pas. Oke, kita entry BRPT, coba lihat di 965. Nah, sini oke. Oke, BRPT 965 sampai dengan 1010. Ya kayak gue bilang merah baru antri. Lebih baik kejar di merah. Ya, TP1 1065. Sorry, TL-nya 950 ya. 1065 TP1 dan TP2 di 1125. Oke, yang ketiga ada INTP. Nah, INTP ini juga sama dari downtrend panjang ya. Downtrend panjang di break jadi menjadi sebuah uptrend. Oke, baru di break juga, jadi ya kita perhatiin ini menarik untuk INTP. Oke, kita entry INTP di level 9450 sampai dengan 9700, CL di 9300. Oke, kalau 9300 ya sekitar 4%, oke. TP1 ini sebuah resist kuat nih, 10350. Oke, TP1 di 10.200 dan 10 TP2 di 10.400. Oke, yang keempat ada saham properti yang kemarin di call hari Jumat, SMRA. Nah, SMRA ini sebenarnya kalau kalian perhatiin ini udah mulai konsolidasi yang menarik ya. Kenapa? Kenapa menarik? Karena ini mengecil. Ya, kalau kita tarik garis dari sini, ini mulai ya, tinggal tunggu dia break 630. Jadi untuk SMRA, kalau kalian mau punya, kalau kalian mau beli, saran gua tunggu di bawah, oke. Entry point-nya di 595 sampai dengan 610 ya. 610 kalau kalian bisa dapat di bawah lebih menarik. Atau enggak kalau kalian mau kejar di 620 juga masih oke. Nah, kalau mau lebih safe, kalian tunggu dia close di atas 630. Itu bisa juga. Oke, target pertama SMRA kita targetin di Fibonacci-nya. Oke, ini 640 bisa, cuma gua rasa terlalu deket. Oke, kita targetnya di 665 dan 700. CL di 585. Yang keempat ada Unilever. Nah, Unilever-nya juga kemarin break, terus ini udah mulai rebound lagi. Closing di atas resisten, ya kita bisa entry Unilever di 4.600 sampai 4.720, CL 4.550. Oke. TP1. Nah, ini ada daerah resist dia, 4.930 dan 5.050. Oke, kita ngarepin dia bisa tes lagi 5.050-nya yang susah banget di break. Jadi ya kalau bisa ya menarik. Oke, yang terakhir tuh ada satu lagi yaitu BBHI ya. Ini ada di call hari Jumat juga. Jadi kalau kalian belum punya barang, ya menurut gua dikejar nggak masalah karena ini menarik. Baru break resistant. Ini kalau kalian perhatiin secara pendek ada yang namanya inverted head and shoulder. Ya, jadi kalau kalian gambar, ini ada satu garis, ada satu shouldernya, ada satu headnya, sama ada satu shoulder kecil. Oke, baru di break. Kalau misalnya sesuai pattern, targetnya di berapa, kita tarik garis. Ya, targetnya ada di sekitar 4.100. Jadi kalau kayak entry ya masih menarik. Entry point, silakan entry dari 3.700 sampai 3.850. CL di bawah 3.700 kalian cabut dulu. Nanti baru buy lagi. Target 1 kita langsung aja ke 4.100 nih. Oke, ini target kita 4.100. Target kedua, nanti tanya di grup aja. Nanti pasti gue jawab. Karena gue udah ada barang juga di daerah sini, jadi ya tinggal tunggu, tinggal tunggu. Kalau misalnya besok kemungkinan retrace ya masuk entry point. Kalau nggak mau HK pagi silakan juga. Oke, sip. Untuk hari ini itu aja saham-sahamnya.
Hari minggu depan gue ke Jakarta ya, kemungkinan kita mirip tanggal 11 lah ya. Lebih santai hari Kamis. Oke. Ntar gue kabarin lagi, gue announcement. Ada 20 orang yang mau ikutan silakan, yang mau bawa temen yang bukan nasabah juga silakan. Oke, semoga dapat cuan minggu depan. Ya, terima kasih.